Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Kenaikan harga BBM bersubsidi menuai banyak penolakan dari berbagai pihak termasuk dari parlemen. Bentuk penolakan ini dengan pengumpulan tanda tangan untuk menggunakan hak interpelasi. Perkembangan jumlah tanda tangan hak interpelasi DPR RI yang dipelopori oleh Golkar sudah mencapai 220 lebih. Di antara fraksi-fraksi yang telah ikut tanda tangan yakni Partai PAN, PKS, dan Gerindra, dan akan memperbanyak dengan perolehan tanda tangan dari P3 dan Demokrat. Telah dikonfirmasikan, Golkar masih menunggu anggotanya 15 orang yang belum tanda tangan karena sedang di luar kota, serta Demokrat yang belum bisa memberikan tanda tangannya karena masih mengkonsultasikan ke forum partai. Dijelaskan oleh Bambang Susatyo, anggota DPR RI fraksi Golkar, jika telah mencapai 300 lebih, akan langsung dibawa ke DPR RI. Ia juga berharap akan lolos di paripurna. Kalau Demokrat ikut teken, itu berarti nanti bisa mencapai 325. Nah, ketika mencapai 325 baru kita ajukan satu pimpinan. Itu artinya apa? Artinya di paripurna udah bakal menang. Jadi nggak perlu lagi operasi lobby lagi. Jadi sudah dapat dipastikan ketika usulan interpelasi ini dimasukkan ke pimpinan DPR dengan angka 300 lebih itu sudah dipastikan interpelasi ini lolos. Namun, semua ini tergantung jawaban pemerintah. Bambang juga berharap segera masuk ke ranah penyidikan bahwa selama ini banyak dana subsidi BBM untuk rakyat diselewengkan para pemain migas dan oknum pemerintah. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Konfederasi Pers dan Federasi Serikat Pekerja menolak kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua federasi ini berencana menggelar aksi mogok nasional 5 juta buruh tolak kenaikan harga BBM dan tuntut upah layak. Kenaikan harga BBM bersubsidi direspon oleh sejumlah konfederasi buruh dari seluruh Indonesia. Dengan diskusi perencanaan aksi, menuntut dicabut kembali kebijakan kenaikan BBM bersubsidi dan tuntutan kenaikan upah buruh. Para buruh ini sebagian adalah pro-Jokowi pada pemilu presiden 2014 lalu. Mereka kecewa belum dipanggilnya mereka oleh Jokowi untuk membahas kesejahteraan buruh. Para buruh ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan Jokowi, namun dalam aksi ini mendesak pemerintah agar memberikan solusi akan kesejahteraan buruh di tengah kenaikan harga BBM saat ini. Dijelaskan oleh Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, jika Presiden tidak segera merespon tuntutan buruh ini, pada tanggal 1 sampai 5 Desember para buruh dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi mogok nasional. Sebelum tanggal 10 pemerintah mengundang, kami akan menanyakan ada solusi nggak? Tetapi kalau sebelum tanggal 10 Desember tidak ada solusi apapun, kami pastikan rencana tanggal 10 dan tanggal 11 Desember kita akan laksanakan. Para buruh ini menginginkan solusi dengan memanggil sejumlah pimpinan buruh. Ia menagih janji Jokowi waktu kampanye untuk menuntaskan masalah BBM dari hulu ke hilir dengan memperbaiki Badan Migas Nasional. Aksi buruh ini merupakan peringatan untuk Jokowi JK untuk lebih memperhatikan para buruh. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama untuk meningkatkan akses keuangan nelayan. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk kredit nelayan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong sinergi seluruh elemen sektor jasa keuangan dalam memberikan kontribusi dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi, khususnya ekonomi kemaritiman. Seperti yang dikatakan oleh Ketua OJK Mulyaman D. Haddad,
pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD pada hari Kamis kemarin merupakan salah satu langkah awal dari upaya Otoritas Jasa Keuangan untuk menginisiasi dan memfasilitasi dukungan terhadap program-program pemerintah, khususnya di bidang ekonomi kelautan dan kemaritiman. Tentu saja fokus grup discussion kita pada siang hari ini seperti tadi saya sampaikan merupakan upaya kita bersama masyarakat keuangan di Indonesia ini untuk menginisiasi, memfasilitasi dan mendalami apa-apa yang bisa kita lakukan di industri keuangan, program-program pemerintah yang tentu saja saya katakan tadi luas betul cakupannya, mulai dari industri garam tadi sampai kepada hal-hal yang lebih besar. Namun perlu ada perbaikan infrastruktur di kedua sisi, baik dari sisi sektor jasa keuangan selaku penyedia dana dengan meningkatkan pemahaman mengenai seluk-beluk kemaritiman agar tidak ragu dalam menyalurkan pembiayaannya. Sedangkan pelaku usaha kemaritiman perlu meningkatkan kualitas usaha untuk meningkatkan kepercayaan industri keuangan dalam menyalurkan pembiayaan. Windy Darmawan Putri, Ahmad Muzaki memberitakan dari Jakarta. Sudah 1 bulan menjabat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sudah melaksanakan peraturan menteri dengan melakukan moratorium. Pemerintah akan menata kembali kebijakan pada sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungannya untuk kepentingan negara. Penataan ini diharapkan dapat memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan bagi sumber daya manusia di masa yang akan datang. Dalam memajukan maritim di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melaksanakan peraturan menteri dengan melakukan 3 moratorium yang sudah diundang-undangkan. Antara lain moratorium kapal-kapal 30 gross ton, transshipment dan kedisiplinan pegawai. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sedang menunggu beberapa peraturan yang belum diundangkan. Di kementerian kita sudah melakukan 3 permen, Pak. Dan sudah diundangkan semuanya, yaitu 1 moratorium kapal-kapal 30 gross ton asing, kemudian yang kedua adalah transshipment, kemudian yang ketiga adalah disiplin dari kepegawaian, Pak. Jadi kita bisa meningkatkan kinerja di dalam departemen kita. Untuk mengakselerasi program pemerintah dalam pembangunan maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Program yang dilakukan adalah dengan dibuatnya Perkreditan Nelayan Indonesia. Rizky Nurul Ilmi, Ahmad Muzaki memberitakan dari Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Zafar datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Selain melaporkan harta kekayaan sebagai menteri, Marwan Zafar mengaku berdiskusi dengan jajaran internal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal program dana desa senilai 1 miliar. Hasilnya Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan bekerjasama dengan KPK dalam rangka pengawasan program tersebut. Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengaku sejak 2009 lalu hingga 2014, harta kekayaannya tidak bertambah sama sekali. Padahal Marwan sempat menjadi anggota DPR RI dari fraksi PKB, ketua fraksi PKB dan mantan ketua DPP PKB. Menurutnya, untuk mengawasi program 1 miliar 1 desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan bekerja sama dengan KPK untuk mengawasinya. Dana untuk desa akan dikucurkan secara bertahap sesuai kemampuan APBN. Sebab 10% dari total dana untuk desa diambil bukan hanya dari APBN saja, tapi juga dari dana transfer daerah. Tahun 2015 ini akan bergulir kurang lebih 9,2 triliun bertahap, tidak secara keseluruhan. 1 miliar 1 desa, kami akan bekerjasama dengan KPK untuk mengawasi program 1,4 miliar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, seluruh penyelenggara negara diharuskan menyerahkan LHKPN kepada KPK, baik pada saat menjabat maupun setelah jabatannya selesai. Edi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar perhelatan Puncak Hari Guru Nasional tahun 2014 dan peringatan ulang tahun PGRI yang ke-69 di Istora Senayan, Jakarta, yakni dengan mengusung tajuk Integritas Guru untuk Revolusi Mental Siswa. Tepatnya pada tanggal 25 November kemarin, Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Peringatan Hari Guru Nasional ini ditenggarai mengenang dan mengapresiasi jasa dan perjuangan yang telah dilakukan para guru di tanah air yang terus memperjuangkan masa depan bangsa yang cerdas dan terpelajar. Untuk itu, sebagai bentuk aktualisasi terhadap penghargaan untuk para guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggelar puncak perayaan Hari Guru Nasional 2014 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-69 di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 27 November kemarin dengan mengangkat tema Integritas Guru untuk Revolusi Mental Siswa. Peringatan yang dihadiri oleh 8.000 guru dari seluruh Indonesia ini juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala bersama 8 Menteri Kabinet Kerja lainnya yang tampak mengenakan batik khas PGRI. Adapun para Menteri Kabinet Kerja yang hadir diantaranya adalah Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edi Purjianto, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Pertahanan Ria Mizat Ria Cudu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Sebagai penggagas perhelatan Puncak Hari Nasional 2014 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Menteri Anies Baswedan menyampaikan sejumlah pesan untuk pendidikan dan tenaga pengajar di tanah air. Jika Indonesia ingin memenangkan masa depan, jika Indonesia ingin mendapatkan kesejahteraan, keadilan, maka kuncinya ada pada peningkatan kualitas manusia. Dan peningkatan kualitas manusia, salah satu komponen utamanya adalah pendidikan. Begitu bicara pendidikan, maka kunci kemajuan pendidikan ada pada gurunya. Karena itu guru adalah kunci untuk memajukan pendidikan. Dalam kegiatan ini, Anies juga menyampaikan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan bagi para guru, dengan catatan kesejahteraan untuk para guru harus sejalan dengan peningkatan mutu dan kapabilitas tenaga pengajar di tanah air. Ihsan Marsha, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Di hadapan Wakil Presiden Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia memberikan sejumlah usulan terkait berbagai persoalan yang berhubungan dengan profesionalitas, kapabilitas, dan peningkatan kesejahteraan guru. Jaminan kesejahteraan untuk para guru di tanah air menjadi salah satu tantangan untuk pemerintahan Jokowi JK kali ini. Selain sebagai fokus pemerintah di bidang pendidikan dalam mewujudkan program revolusi mental, kesejahteraan bagi para tenaga pengajar ditenggarai sebagai salah satu faktor untuk keberhasilan mewujudkan revolusi mental bagi para peserta didik di Indonesia. Untuk itu, di sela-sela perhelatan Puncak Hari Guru Nasional 2014 dan peringatan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-69, organisasi guru terbesar di tanah air ini memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan sejumlah usulan kepada pemerintah dalam meningkatkan profesionalitas,
kapabilitas serta jaminan kesejahteraan bagi tenaga pengajar di tanah air. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PGRI Sulistyo di hadapan Wakil Presiden Yusuf Kala dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Dalam sambutannya, Sulistyo setidaknya menyampaikan 4 usulan kepada pemerintah yang diantaranya terkait kesejahteraan terhadap guru. PGRI sangat memahami perlunya peningkatan kinerja dan profesionalitas guru. Oleh karena itu, untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi guru, pemerintah atau pemerintah daerah diharapkan melaksanakan pelatihan seluruh guru dengan baik. Yang keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tunjangan profesi guru diharapkan segera dapat diterima oleh seluruh guru dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Usulan tersebut langsung ditanggapi Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dalam sambutannya di hadapan 8.000 lebih guru-guru dari seluruh tanah air. Ia menegaskan peningkatan kesejahteraan bagi guru haruslah diikuti dengan peningkatan kualitas dan mutu dari tenaga pengajar itu sendiri. Saya merasa sangat sependapat dan penting bagaimana kesejahteraan guru kita harus tingkatkan terus-menerus. Tetapi kesejahteraan tidak lepas daripada mutu. Kalau kesejahteraan naik, haruslah mutu naik. Atau mutu naik, kesejahteraan akan naik. Tidak ada satupun kesejahteraan di dunia ini didapat dengan percuma. Tidak, harus dengan usaha keras secara bersama-sama. Yusuf Kala juga menambahkan untuk membangun kualitas pendidikan dengan tenaga pengajar yang bermutu dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak. Karena pendidikan yang berkualitas tidak dapat terrealisasi tanpa tenaga pengajar yang bermutu. Ihsan Marsha, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Dalam perhelatan Puncak Hari Guru Nasional 2014, seorang guru dari Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Sidoarjo, Jawa Timur, meraih penghargaan Anugerah Satya Lencana Pendidikan dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi pemerintah dan tanda kehormatan kepada para guru yang berprestasi. Sebanyak 24 guru dari sejumlah sekolah di tanah air meraih penghargaan Anugerah Satya Lencana Pendidikan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemberian tanda kehormatan ini diberikan kepada guru-guru berprestasi di tengah-tengah kegiatan Puncak Hari Guru Nasional 2014 bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun PGRI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Satu di antara peraih penghargaan dari pemerintah ini adalah Enik Hairil Umah yang merupakan guru berprestasi dari Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Sidoarjo, Jawa Timur. Peraihan Anugerah Satya Lencana Pendidikan yang diterimanya ini tidak lain merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasinya dalam mengabdi di bidang pendidikan. Dalam wawancara bersama tim TVMU, Enik Hairil Umah menyampaikan maksud pemerintah memberi penghargaan Satya Lencana di bidang pendidikan yang dianugerahkan kepadanya, serta juga menyampaikan harapannya kepada amal usaha Muhammadiyah, khususnya di bidang pendidikan dasar dan menengah, agar kedepannya juga meraih penghargaan yang serupa. Enik juga menghimbau seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah di tanah air untuk membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
agar tercipta hubungan yang harmonis antara amal usaha Muhammadiyah dan Dinas Pendidikan, serta ikut aktif dalam event-event pendidikan yang diikuti oleh seluruh tenaga pengajar dari tanah air yang tentunya akan melahirkan prestasi-prestasi tersendiri yang membawa kebanggaan untuk persyarikatan. Ihsan Marsha, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai agar jam kerja perempuan dikurangi 2 jam. Menurut Yusuf Kala, dengan pengurangan jam kerja tersebut, maka ibu-ibu Indonesia memiliki waktu lebih banyak dalam mengurusi generasi muda. Kerja bagi perempuan yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala mendapat kritikan dari Komnas Perempuan. Namun bagaimana pendapat dari masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda. Sebagian besar wanita merespon positif wacana pengurangan jam kerja bagi wanita oleh Presiden Yusuf Kala. Dengan adanya pengurangan jam kerja, diharapkan mampu memberikan kualitas waktu yang baik bagi anak di rumah. Setuju. Ya, biar wanita cepat. Gimana sih kalau pulang rumah cepat, bisa ngerjain kerjaan rumah juga, semuanya beres lah. Ya, setuju-setuju aja sih, karena memang waktunya sesuai gitu. Untuk apalagi kan banyak pekerja wanita tuh yang ibu rumah tangga gitu. Itu aja sih. Untuk wanita mungkin jam kerjanya gimana? Kemampuan wanita bekerja itu mungkin kapasitasnya tuh harus lebih dikit daripada laki-laki gitu. Jadi ya kalau misalnya lebih sedikit daripada laki-laki itu mungkin ya lebih baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Meski wacana pengurangan jam kerja bagi wanita oleh Wakil Presiden Yusuf Kala direspon baik sejumlah perempuan, namun tidak bagi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang justru tidak setuju terhadap adanya wacana tersebut. Karena dinilai akan membuat bias gender yang membuat perempuan memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar dalam mengurus anak. Untuk lebih lengkapnya, berikut wawancara khusus tim TVMU dengan Komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Afiah mengenai wacana pengurangan jam kerja perempuan. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Sebenarnya kan ini wacana yang dimunculkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala ya, ketika menemui pengurus dari Persatuan Umat Islam ya PUI tentang jam kerja bagi perempuan. Mungkin sebelum saya menyampaikan pandangan soal setuju dan tidak setuju ya, itu bahwa tanggung jawab mengurus anak itu bukan hanya dibebankan kepada ibu, tetapi juga kepada ayah, kepada bapaknya gitu ya, seperti itu. Tanggung jawab yang lebih yang barangkali menjadi kewajiban ibu adalah sebenarnya memberikan air susu ibu ya, air susu ibu gitu. Tapi selebihnya sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama, baik ibu maupun bapaknya gitu ya. Jadi soal pengasuhan atau memberi kasih sayang kepada anak sebenarnya tidak bisa dengan cara mengurangi jam kerja ibu, tetapi sebenarnya yang utama adalah bagaimana seorang ibu dan juga seorang ayah mengatur jam kerja supaya mereka bisa sama-sama di rumah tangganya gitu untuk mengurus, merawat dan mengontrol anak-anaknya. Nah, kewajiban itu dilakukan oleh ibu maupun ayah. Mungkin sebenarnya tujuan Wapres Yusuf Kala itu baik supaya anak-anak itu terawat gitu ya, terkontrol pergaulannya dan sebagainya.
Tetapi meskipun dia baik, itu cenderung berdampak pada adanya berdampak pada kebijakan yang sebenarnya dia bias gender gitu ya. Mengapa dia bias gender? Karena seolah-olah kewajiban mengurus dan mengontrol anak itu adalah kewajiban ibu. Padahal kewajiban dua-duanya, karena ibu-ibu sekarang kan juga punya kewajiban untuk mencari, bukan dituntut untuk mencari nafkah juga ya. Kalau misalnya suaminya tidak mencukupi nafkahnya, dan pada akhirnya kan istrinya juga harus bersama-sama bergotong royong ya untuk mencari nafkah gitu. Nah, oleh karena itu kalau saya kebijakannya justru bagaimana mendorong para orang tua untuk mengatur mekanisme waktu dalam rumah tangganya masing-masing agar anak-anaknya bisa terawat dan terkontrol dengan baik. Memang sangat baik sekali, dan saya kira harus dilakukan oleh para ibu yang air susu ibunya bagus gitu, itu harus dipenuhi gitu ya. Barangkali baik kalau misalnya malah yang justru didorong kebijakannya adalah bagi cuti bagi para suami gitu ketika istrinya melahirkan, supaya terpaut emosi, kasih sayang dan sebagainya, ketimbang ada pengurangan jam kerja bagi perempuan. Dan menurut hemat saya turunan pelaksanaannya juga, kalau kebijakan itu diberlakukan itu tidak mudah gitu. Jadi menurut hemat saya justru yang harus didorong adalah bagaimana orang tua ya, ibu maupun bapak, mengatur mekanisme waktunya supaya dia tetap bisa meluangkan waktu untuk merawat dan mengurus serta mengelola rumah tangga bareng-bareng gitu. Dan yang kedua adalah mungkin sangat baik kalau bagi bapak-bapak diberikan juga kompensasi cuti bagi istrinya yang melahirkan, supaya bisa merawat bersama-sama anak yang baru lahir. Itu sih pendapat saya. Pemirsa, analisa tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Rizky Nurul Ilmi dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.